Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bedah bareng lagi ya materi dari Anda soal Kitab Roma. Iya, Roma bab 6 ya, ayat 1 sampai 14. Betul. Fokusnya itu soal status baru kita dalam Kristus. Gimana itu justru membebaskan kita dari dosa, bukan malah jadi alasan buat dosa, gitu kan? Tepat sekali. Ini langsung ke jantung pertanyaannya ya, ya kan? Kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, cuma-cuma nih, apa berarti ya udah bebas aja gitu berbuat dosa? Itu dia. Paulus jawabannya tegas banget di sini. Ini soal transformasi hidup mendasar. Mari kita coba urai bareng ya, apa sih artinya mati bagi dosa dan hidup bagi Allah ini? Oke, siap. Langsung aja deh. Di Roma 6 ayat 1, pertanyaannya kan tajam banget tuh. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Pertanyaan yang logis tapi salah arah ya. Iya. Dan jawaban Paulus di ayat 2, sekali-kali tidak. Tegas. Nah, catatan Anda menyoroti alasannya nih. Karena kita telah mati bagi dosa. Wah, ini kedengarannya gimana gitu ya? Dramatis memang. Tapi artinya apa secara praktis? Nah, itu dia. Gimana tuh? Gini, ini perubahan yang fundamental banget. Sumber Anda mengaitkannya langsung dengan baptisan, di ayat 3 sama 4. Oh, baptisan ya? Iya, baptisan itu jadi simbol persatuan kita dengan kematian Kristus. Kita itu seolah-olah ikut dikuburkan bersama Dia. Ikut dikubur ya? Persis. Dan sama seperti Kristus bangkit mulia, kita juga diajak bangkit. Buat apa? Buat menjalani hidup yang baru. Nah, ada satu poin menarik di salah satu artikel Anda. Apa tuh? Ditekankan kalau ini bukan cuma ritual biasa, tapi ini semacam deklarasi publik, proklamasi identitas baru kita, di hadapan semua. Allah, malaikat, roh jahat, manusia juga. Wah, jadi kayak pengumuman resmi gitu ya? Identitas baru. Betul, makanya di ayat 6 dibilang manusia lama kita telah turut disalibkan. Iya. Ayat 6. Tujuannya? Supaya kita nggak lagi menghambakan diri kepada dosa. Jelas banget kan? Jelas. Dan catatan Anda juga garis bawahi ayat 7 ya. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ini kayak proklamasi kemerdekaan spiritual gitu, betul nggak? Betul sekali, pas banget istilahnya. Materi yang Anda kumpulkan ini menghubungkan ini dengan status baru kita. Status baru, maksudnya? Ya, kita ini sekarang anak Allah, kan? Kayak di Yohanes 1 ayat 12. Terus, kita ditebus pakai darah Kristus yang mahal itu. 1 Petrus ya? Iya, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Bahkan Yohanes 5:24 bilang kita udah pindah dari maut ke hidup. Udah nyebrang gitu. Wow, konsekuensinya besar dong. Tanpa sadar, kita sekutunya prinsip dunia ini ya kan? Sekarang kita sekutunya Allah. Pindah sekutu. Konsekuensinya lagi, ya kita bisa jadi target perlawanan dari kekuatan lama yang nggak suka kita pindah. Wajar aja. Oke, paham. Konsepnya kuat banget ini. Tapi, gimana cara menjalaninya sehari-hari? Kadang kan susah ya. Nah, itu dia. Ayat 11-13 ini rasanya praktis banget, seperti yang ditekankan di rangkuman Anda juga. Gimana tuh praktisnya? Kita diminta untuk memandang diri kita, menganggap diri kita itu sudah mati buat dosa, tapi hidup buat Allah. Anggap diri sudah mati. Iya. Terus, jangan biarkan dosa berkuasa lagi dalam tubuh kita. Jangan kasih celah, malah sebaliknya, serahkan anggota tubuh kita. Diserahkan buat apa? Buat Allah. Sebagai senjata-senjata kebenaran. Nah, pertanyaannya kan, kok bisa kita melakukan ini? Apa dasarnya? Ya, kok bisa ya? Berat kayaknya. Jawabannya di ayat 14. Karena kita hidup di bawah kasih karunia, bukan lagi di bawah hukum Taurat. Itu kuncinya. Oh, kasih karunia bukan hukum Taurat. Betul. Analisis teologis di materi Anda merangkum ini dengan baik. Kasih karunia itu bukan izin buat dosa ya. Itu salah paham fatal. Bukan izin ya, justru Sebaliknya. Kasih karunia, anugerah, atau sola gratia itu jadi dasar, jadi kekuatan buat hidup baru. Ini mendorong kita untuk secara sadar menyerahkan diri pada Allah. Oke, jadi hidup baru ini konsekuensi iman. Iya, sola fide, dan dasarnya anugerah, sola gratia. Pusatnya siapa? Ya Kristus, solos Kristus. Tujuannya, kemuliaan Allah saja, soli deo gloria. Lewat hidup yang kudus ya.
Tepat, lewat hidup yang makin sesuai kehendaknya. Dan jangan lupa, seperti kata 1 Korintus 6:9 lagi, tubuh kita ini sekarang bait Roh Kudus, tempat Allah berdiam. Wow. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih dari semua materi Anda ya, lewat iman ke Kristus, kita itu secara rohani udah mati lah ya, dari kuasa dosa yang dulu memperbudak. Betul. Dan dibangkitkan buat hidup baru, yang orientasinya itu buat Allah. Ini identitas dasar kita sekarang. Persis. Aplikasinya buat Anda jadi jelas banget kan? Kesadaran akan status baru ini ya harusnya mengubah cara kita memandang, cara kita merespons godaan dosa tiap hari. Mengubah cara pandang dan respons ya. Iya. Ini bukan soal jadi sempurna mendadak nggak ada cacat. Bukan itu. Tapi soal arah hidup. Arahnya konsisten nggak sama identitas baru kita sebagai milik Kristus? Arah hidup. Artinya, kita secara aktif pakai tubuh kita, pikiran kita, omongan kita, tindakan kita, itu buat memuliakan Dia. Ini proses ya, proses pengudusan yang jalan terus. Oke. Jadi uraian dari materi Anda ini benar-benar bantu lihat makna kemerdekaan sejati dalam Kristus ya. Di Roma 6 ini. Bukan bebas buat dosa, tapi bebas dari dosa. Nah, itu dia intinya. Bebas dari kuasanya. Sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda, coba pikirkan ini deh. Apa tuh? Mengingat Anda ini ciptaan baru ya, kata 2 Korintus 5:17, Iya. dan tubuh Anda itu bait Roh Kudus, 1 Korintus 6:19, coba renungkan. Ada nggak ya satu area spesifik dalam hidup Anda sekarang yang rasanya perlu lebih disadari lagi untuk diserahkan ke Allah sebagai senjata kebenaran? Area spesifik ya. Sesuatu yang mungkin selama ini masih dipakai buat yang lain. Coba direnungkan aja. Oke, pertanyaan yang bagus buat direnungkan. Semoga pembahasan kita dari materi Anda ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di eksplorasi berikutnya.